BTTH Kaisar Api, episode 319. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Benda di dalam peti mati itu adalah mayat Tian Wangzang. Mendengar suara Xiaoyan yang berat dan mengejutkan, duo Qifei langsung menggertakkan giginya dan berkata, karena peti mati hitam itu tertusuk oleh pedang api hitam, gelombang teror yang sangat dahsyat muncul dengan tenang. Duo Qifei, yang memiliki rune reinkarnasi, meskipun tubuh Xiaoyan tidak begitu sensitif terhadap aura ras jahat asing, indera penciumannya tidak kalah jauh dengan Xiaoyan, sehingga ia dapat mendeteksi beberapa aura yang tidak dapat dideteksi orang lain. Semua orang menahan napas dan menatap pemandangan menakjubkan di puncak gunung di tengah altar. Jika dugaanku benar, jenazah yang ditempatkan di peti mati ini adalah jenazah Raja Surgawi. Mendengarkan pembukaan duo Qifei, Xiaoyan juga mengangguk ringan, dan kemudian semua orang masih tidak beranjak dari pilar batu giok putih. Duduk dengan tenang di pilar batu giok putih, Xiaoyan berbicara perlahan. Konon, Tian Wangzang terluka parah sebelum jatuh, tetapi pedang raksasa api hitam itu memiliki aura jahat yang tak terlukiskan. Apa yang terjadi? Melihat pemandangan yang mengejutkan itu, Liu Qing tak kuasa menahan diri. Ia kehilangan suaranya. Dengan aura atribut cahayanya, ia mampu merasakan aura yang sangat jahat di atas pedang raksasa api hitam itu. Aura ini mungkin tidak lebih lemah dari para ahli tingkat bumi di antara ras-ras jahat asing. Pedang raksasa yang dikelilingi api hitam itu, apa itu? Tiba-tiba, para saudari keluarga Yu juga terkejut, dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Itu ras alien, dan melihat napas ini, sepertinya itu bukan klan jahat asing biasa. Aku khawatir pedang raksasa api hitam yang menembus peti mati itu adalah kekuatan orang yang sangat kuat dari klan jahat asing. Jika jenazah Raja Langit Zhang ditempatkan di dalam peti mati, lalu pedang raksasa api hitam menjelma menjadi pedang raksasa api hitam yang sangat jahat untuk menekan peti mati itu masuk akal. Setelah beberapa saat, Yuan Yan berkata dengan wajah muram. Jelas aura jahat yang ekstrim seperti itu, meskipun mereka berjauhan, membuat Yuan Yan merasa sangat tidak nyaman. Ya, makam ini adalah inti dari reruntuhan, dan di dalam peti matinya terdapat jasad Raja Surgawi Zhang. Adapun pedang agung api hitam, itu adalah kekuatan klan jahat luar angkasa tingkat bumi. Setelah beberapa saat, Xiaoyan menarik napas dalam-dalam. Ia berkata bahwa dengan indera penciuman tajam dari sosok lain, cepat atau lambat mereka akan mengetahuinya, jadi Xiaoyan tidak perlu menyembunyikannya. Apa? Pembangkit tenaga listrik tingkat bumi dari luar wilayah. Mendengar suara Xiaoyan, gadis-gadis lain tiba-tiba kehilangan suara. Bagi mereka, pembangkit tenaga listrik tingkat bumi kemungkinan besar akan mati. Pergi, ayo pergi sekarang, keluar dari sini. Saat berikutnya, Yuan Yan menatap Xiaoyan dengan wajah yang sangat serius dan mengucapkan kata demi kata. Yuan Yan tahu Xiaoyan menyembunyikan banyak hal, dan ia samar-samar bisa merasakannya. Xiaoyan dan yang lainnya mungkin datang untuk makam ini, tapi klan jahat ekstrateritorial tingkat bumi adalah kekuatan yang tak tertandingi, sebanding dengan petarung abadi bintang 5 manusia. Sebanyak apapun Samsung Fighting Immortals, mereka tak ada bedanya dan mereka bisa dikirim ke kematian. Kita tidak bisa pergi. Kita sudah berjanji pada hantu tua terpesona senior untuk menyelesaikan masalah klan jahat asing ini, dan sekarang, kurasa hanya kita yang bisa menyelesaikannya. Melihat Yuan Yan begitu serius, Xiaoyan berpikir sejenak, lalu tersenyum. Ada nada tegas dalam suaranya. Kalian akan membawa mereka mati bersama-sama seperti ini. Yuan Yan tampaknya sudah lama mengetahui keputusan Xiaoyan, tanpa rasa terkejut sedikit pun, tetapi berkata dengan acuh tak acuh, Xiaoyan tidak takut memiliki api suci, tetapi kekuatan orang kuat lainnya terlalu lemah. Jangan khawatir, meskipun orang ini tiran, dia telah ditindas oleh Tian Wangzang selama bertahun-tahun, dan kekuatannya telah hilang. Kita juga punya beberapa cara untuk menghadapinya. Duo Qifei mendengar kata-kata itu dan berjalan ke arah Xiaoyan sambil tersenyum. Semuanya, aku khawatir perjalanan ke relik Raja Surgawi akan berakhir di sini.
Setelah beberapa saat, Xiaoyan berkata kepada gadis-gadis itu dengan sedikit permintaan maaf di wajahnya. Lupakan saja, ayo pergi dulu. Kebetulan murid-murid lain di atas Dongsu juga telah memasuki penjara penindasan iblis, dan mereka membutuhkan seorang pemimpin untuk memimpin tim. Aku serahkan padamu. Pada saat ini, Muge, Yunqi, dan saudara perempuan keluarga Yu saling berpandangan dan berkata, mereka tahu bahwa kekuatan mereka lemah, dan tinggal di sini hanya akan menambah masalah bagi Xiaoyan dan yang lainnya. Para murid Dongsu, kuserahkan pada kalian. Xiaoyan mengangguk, lalu tangannya dengan cepat berubah, dan kekuatan ruang yang mengandung aura tersembunyi tiba-tiba muncul. Bukankah tempat ini melarang kekuatan ruang? Bagaimana mungkin? Melihat Xiaoyan tampak siap, dia langsung bertanya pada Madrigal. Inilah inti mausolem, dan kami tidak menginjakkan kaki di altarnya, jadi kekuatan ruang dapat digunakan untuk sementara. Semuanya, ayo pergi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, fluktuasi spasial muncul di atas sinar giok putih. Selamat tinggal, Xiaoyan, jaga dirimu. Melihat ekspresi Xiaoyan yang begitu serius, Yunqi, Muge, dan saudara perempuan keluarga Yu segera melangkah ke lorong ruang angkasa satu demi satu dan menghilang. Selanjutnya, aku khawatir ini akan menjadi pertempuran mausolem yang menentukan. Setelah beberapa tarikan napas, hanya Xiaoyan, Du Qifei, Liu Qing, dan saudari-saudari keluarga Yuan yang tersisa di pilar batu giok putih, kata Xiaoyan. Ayo pergi, cepat atau lambat kita harus melakukannya. Setelah merenung sejenak, semua orang pun meninggalkan pilar giok putih, lalu menginjak tanah yang halus dan berjalan menuju altar. Ruang ini terisolasi oleh kabut hitam aura jahat, dan tanah dipenuhi dengan keberadaan yang aneh dan halus, dan di ruang tersebut, aura suci yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan bahkan di ruang ini, tidak ada aura jahat, hanya pedang raksasa api hitam di atas puncak di tengah altar memancarkan fluktuasi yang mendebarkan jantung. Ada isolasi energi di tepi altar, novel Kiki pertama kali diterbitkan di internet. Jika kita melangkah ke dalamnya, kita hanya punya dua jalan, hidup dan mati. Setelah berjalan perlahan, ia tiba-tiba sampai di tepi altar. Menatap garis-garis misterius di lantai altar yang penuh dengan nuansa kuno, suara Yuan Yan terdengar sangat hikmat. Ayo pergi, ada kekuatan klan jahat luar tingkat bumi di daerah ini, dan semua orang mendapatkannya dan membunuhnya. Seketika, Xiaoyan berkata sambil tersenyum lebar, lalu semua orang tiba-tiba masuk ke dalamnya. Weng om, tepat saat Xiaoyan dan yang lainnya melangkah di tepi altar, sebuah tindakan agung bak orang yang lebih tinggi tiba-tiba muncul dari garis-garis kuno di tanah altar, membuat semua orang gelisah. Namun, meskipun paksaan itu luar biasa, untunglah nafas ini sangat suram dan sakral, suram seperti hantu, tetapi penuh dengan sentuhan nafas sakral yang tidak biasa. Bagaimana mungkin ada atmosfer sakral di sini? Apakah ini ilusi? Dan begitu melangkah di altar, semua orang tidak bergerak gegabah. Xiaoyan dan Yuan Yan sama-sama menatap pola-pola kuno di lantai altar, seolah memahami rahasianya, kata Liu Yan. King bergumam, halo, Xiaoyan. Pada saat yang sama, di bawah kabut hitam, pilar-pilar batu giok putih perlahan muncul. Lembah bayangan hantu, istana Wansun, dan banyak tokoh kuat lainnya juga datang ke puncak makam pada saat yang sama, bahkan 3 orang dari Soul Society yang tersembunyi juga datang ke sini secara diam-diam. Pertunjukan yang sungguh bagus akan segera muncul. Xiaoyan, ketika Musi dan mayat hidup baru saja menginjak pilar batu giok putih dan menembus kabut hitam jahat hingga ke puncak makam, mereka melihat Xiaoyan jauh di tengah altar, dan ekspresi mereka berubah. Kebencian muncul, dan jelas bahwa keduanya memiliki hubungan yang mendalam dengan Xiaoyan. Liu Yang, jika ada kesempatan, segera bunuh Xiaoyan. Soal reruntuhan Tianwangzang, jangan khawatir, kata Musi ragu-ragu. Apakah dia tahu peti mati hitam di puncak gunung itu mungkin tujuan akhir perjalanannya? Namun, kebenciannya pada Xiaoyan membuatnya meraung. Baiklah, tapi sebelum memenggalnya, makam Raja Langit adalah hal terpenting. Setelah berbicara, keduanya pun terdiam. Peti mati itu penuh dengan banyak fluktuasi tersembunyi. Sepertinya memang di sanalah Tianwangzang jatuh. Di atas pilar batu giok putih, Liu Yun dan Nebula juga berbicara perlahan. Kakak senior, ayo kita lakukan. Kalau tidak, begitu orang kuat lain berhasil, aku khawatir.
Mata Liu Yun menjadi panas. Tunggu sebentar, sepertinya ada yang salah dengan peti mati hitam dan pedang raksasa api hitam itu. Suster senior Nebula langsung menolak dorongan Liu Yun, matanya yang indah berbinar. Makam Tian Wangzang, semua harta karun peninggalan itu milikku. Shen Jun dari aliansi binatang jiwa memandang peti mati aneh di atas gunung dan tak kuasa menahan tawa. Kakak senior, pedang raksasa api hitam di atas peti mati itu sepertinya memiliki jejak aura jahat, begitu kuat. Tak lama kemudian, kedua orang dari istana Wansun itu pun berbicara bersamaan. Tian Wangzang, Hei Jue di lembah bayangan hantu juga tampak aneh, tetapi kegelapan alami membuatnya sangat peka terhadap pedang raksasa api hitam di atas peti mati, seolah-olah pedang itu dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang sangat jahat. Apakah itu? Semua kekuatan kuil racun langit berubah. Menurut informasi yang kami peroleh, Tian Dusa akan mengerahkan segenap tenaga untuk menghancurkan Tian Wangzang sepenuhnya, dan kini tampaknya Tian Wangzang telah jatuh, tetapi situasi Tian Dusa tidaklah optimis. Tapi para ahli di sini hanya petarung abadi bintang 3. Jika mereka berhasil melepaskan kuil racun langit, mereka semua akan dikubur bersama mereka. Susu. Di atas pilar batu giok putih yang agak tersembunyi, ketiga anggota Hidden Soul Society tertawa muram. Para petinggi di keempat benua tentu saja sangat memusuhi orang-orang dari Hidden Soul Society, tetapi saat ini mata semua orang tertuju pada peti mati itu, dan tentu saja tidak ada yang memperhatikan mereka. Semuanya ada di sini. Xiaoyan, yang berdiri di tanah di tepi altar, langsung tersenyum ketika melihat sosok tirani itu. Sepertinya kalian menunggu mereka kalau tidak memimpin. Yuan Yan juga perlahan bangkit dan menoleh ke arah kerumunan. Jelas, ketika mereka baru saja menginjak tepi altar, mereka sudah bisa mendaki gunung. Lagi pula, Xiaoyan tidak melakukan itu. Lupakan saja, siapa Tian Wangzang. Makamnya tidak sesederhana itu, dan ada yang salah dengan aura jahat seperti neraka pada pedang raksasa api hitam itu. Xiaoyan menggelengkan kepalanya, entah kenapa. Di saat yang sama, kekuatan jiwa Xiaoyan dan kekuatan api suci meletuskan gelombang dahsyat yang menjauhkan Xiaoyan dari peti mati, sehingga Xiaoyan tidak memimpin. Dilihat dari fluktuasi yang berasal dari keduanya, tampaknya ancaman yang ditimbulkan oleh pedang api hitam yang sangat jahat itu jauh lebih lemah dibandingkan aura samar di dalam peti mati. Apakah kamu menemukan sesuatu? Melihat banyak pria kuat yang terus-menerus mendekati altar, Xiaoyan bertanya pada Yuan Yan dengan tenang. Pola kuno di lantai altar seharusnya merupakan rune yang digunakan untuk mengusir dan menahan erosi aura jahat. Pola ini persis sama dengan yang ada di pilar batu giok putih tadi, tetapi rune di sini lebih kuat daripada yang terakhir, kata Yuan Yan. Begitukah? Xiaoyan mendengar kata-kata itu, mengangguk perlahan, lalu matanya terus berputar, seolah sedang memikirkan sesuatu. Apa rencanamu? Tanya Liu Qing. Kalian jangan bergerak dulu, aku selalu merasa ada yang salah dengan peti mati ini dan pedang raksasa api hitam itu. Xiaoyan menatap pemandangan aneh di gunung itu dan berkata, "Oke." Beberapa orang lain juga percaya pada Xiaoyan, jadi mereka setuju. Namun, para tokoh penting ini semuanya adalah orang-orang terkenal di 4 benua. Jika kita tidak melakukannya, mereka pasti akan menyadari ada yang salah dengan peti mati itu, jadi kita harus melakukan serangkaian drama. Agar mereka bisa melakukannya, aku harus lari. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, sosoknya bagaikan kilat, dan ia segera berjalan menuju pusat altar. Tidak bagus. Para ahli lainnya awalnya memperhatikan Xiaoyan berdiri diam di tepi altar dan berjalan perlahan. Lagi pula, persepsi mereka juga menemukan banyak misteri di altar ini, tetapi dengan kecepatan Xiaoyan yang tiba-tiba melonjak, mereka tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, kecepatan mereka pun meroket, dan kemudian dengan mudah melewati Du Qifei dan yang lainnya, mengejar Xiaoyan, karena di atas gunung itulah peti mati itu berada. Begitu Xiaoyan memimpin, mereka juga akan dapat kembali tanpa hasil. Situasi seperti itu jelas bukan yang ingin mereka lihat. Anak yang tidak tahu malu. Kau mempermainkan kami di lembah keheningan mati, apa kau pikir kau masih punya kesempatan? Pada saat ini, suara bagai guntur tiba-tiba terdengar, dan langsung mengikuti Xiaoyan dengan deru angin yang kencang. Aliansi binatang jiwa. Kecepatan Xiaoyan masih sangat cepat. Dia menoleh untuk melihat sosok yang mengejar dengan cepat dari samping, dan tak bisa menahan diri untuk bergumam.
Xiaoyan, cepat mundur. Kita bisa mengabaikan lembah kematian. Kalau tidak, begitu banyak orang kuat bergabung, jalan buntu. Tiba-tiba, Liu Yang, mayat hidup dari Sekte Seribu Boneka, juga ikut berteriak. Kalau begitu, mari kita lihat apakah kau punya kesempatan ini. Begitu suara Xiaoyan selesai, dia tiba di kaki gunung tanpa ragu sedikit pun. Api yang menyilaukan muncul dari tubuhnya, dan kecepatannya melonjak, langsung menuju ke puncak gunung. Brengsek, teknik hantu seribu boneka. Tak lama kemudian, Liu Yang, mayat hidup, mendengus dingin. Energi hantu yang menyilaukan di sekitarnya tiba-tiba menyatu menjadi ular berbisa yang ganas. Dengan aura mengerikan yang dipenuhi kebencian, ia tiba-tiba menyerang Xiaoyan. Seolah-olah ingin menghentikan laju Xiaoyan, serangan ini justru menghalanginya. Kucing darah, hentikan dia. Wajah Shen Jun dari aliansi binatang jiwa berubah muram. Pada saat ini, sesosok binatang jiwa yang sangat cepat tiba-tiba keluar dari tubuhnya dan menyerang Xiaoyan. Seni 10.000 jiwa. Melihat ini, kedua orang dari istana 10.000 jiwa mengerutkan kening, dan segera melancarkan serangan. Hantu dan arwah yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuh mereka, lalu melesat langsung ke arah Xiaoyan. Dengan jantung berdebar kencang, meskipun mereka tidak dendam terhadap Xiaoyan, mereka tentu saja tidak ingin peti mati itu jatuh ke tangan Xiaoyan. Irama Tianyin. Tanpa ragu, kedua anggota Sekte Tianyin itu melepaskan Guqin dari belakang. Suara Qin yang merdu dan renyah, disertai aura pembunuh yang menyilaukan, tiba-tiba menyerang Xiaoyan. Adapun para petinggi Hidden Soul Society dan Ghost Shadow Valley, mereka tetap diam, gunung ini sepertinya tidak benar. Cek-cek, kejam sekali. Xiaoyan tiba di tengah gunung dalam sekejap, tetapi ia tak punya pilihan selain melihat beberapa serangan ganas di sekitarnya, dan ia hanya bisa menyerah untuk sementara. Serangan yang kejam, peti mati itu milik kita. Tepat ketika Xiaoyan dicegat sementara, para ahli lainnya juga melewati Xiaoyan dan tiba-tiba meraung menuju peti mati di puncak gunung. Hehe, Xiaoyan berjuang keras menghadapi beberapa serangan, tetapi melihat para pembangkit tenaga listrik ini ditipu, sosoknya tiba-tiba mundur, dan sudut mulutnya juga tertawa. Hahaha, peti mati yang disembunyikan Raja Surgawi adalah milikku. Banyak orang kuat mencegat Xiaoyan dengan mudah, dan segera menggunakan Shen Jun dari aliansi binatang jiwa, Liu Yang, mayat hidup dari Sekte Seribu Hantu Boneka, dan Musi, yang paling dekat dengan gunung. Benar saja, ia pergi ke puncak gunung tanpa mempedulikan yang lain. Sial, aku tidak bisa membiarkan mereka berhasil. Hati banyak orang kuat akan memanas saat itu. Mereka tahu bahwa siapapun yang jatuh ke tangan peti mati, aku khawatir perjalanan ke reruntuhan ini akan berakhir, dan ada seorang raja di dalam peti mati itu. Mayat-mayat yang tersembunyi itu bahkan mungkin berisi banyak harta karun seperti segel Raja Surgawi. Boom! Ketiga orang di depan sangat cepat, dan dalam sekejap mata, mereka melintasi gunung dan tiba di tanah melingkar di puncak gunung. Bumble, mereka bertiga baru saja tiba di tanah melingkar di puncak gunung, ketika mereka merasakan hawa dingin muncul dari hati mereka, bahkan gelombang kematian yang perlahan memancar dari peti mati. Ia keluar, tetapi setelah beberapa saat menimbang, ia tetap tidak berhenti. Aura jahat pada pedang api hitam ini terlalu mengerikan. Mereka bertiga baru saja melangkah, dan mereka hanya beberapa meter dari peti mati itu, mata mereka menjadi waspada, dan setiap langkah mereka sangat hati-hati. Apa yang kamu tunggu? Pergi. Shen Jun, yang menatap aliansi binatang jiwa, ragu-ragu, tetapi Musi dan Liu Yang yang masih hidup mendengus dingin dan bergerak cepat, menghadap peti mati hitam itu. Puff! Ketika keduanya hanya berjarak 5 meter dari peti mati hitam itu, cahaya putih susu tiba-tiba muncul, mengisolasi tubuh mereka. Pesona, melihat cahaya putih susu muncul dari jarak 5 meter di luar peti mati hitam, yang mengandung aura yang sangat menakutkan dan tirani, Musi menarik napas dalam-dalam, tetapi penghalang putih susu itu tiba-tiba menjadi ilusi. Rupanya, penghalang itu telah menghabiskan begitu banyak daya dari waktu ke waktu sehingga sekarang rusak parah. Boneka berwajah 1000, hantu Wansi. Kekuatan hantu. Setelah penghalang itu muncul, mata Liu Yang, mayat hidup, menjadi tajam. Ia tahu betapa kejamnya penghalang itu. Jika penghalang itu utuh, mereka tak akan punya peluang. Sayangnya,
Penghalang itu sudah sangat ilusif. Penghalang itu bisa dihapus hanya dengan jentikan tangan, dan seketika energi hantu gelap yang menyilaukan meledak dan langsung mengalir ke pesona itu. Mengapa kamu berdiri diam? Cepat dan hancurkan penghalang itu. Liu Yang, mayat hidup, mendengus dingin. Baiklah. Mendengar itu, Musi menahan rasa terkejut dan kekhawatiran di hatinya. Terlihat jelas bahwa mereka berdua sepertinya telah mencapai semacam kesepakatan sebelumnya. Bajingan, sekte Tianyin lainnya, Wan Humong, dan yang lainnya juga datang ke puncak gunung satu demi satu, tetapi sosok Xiao Yan tiba-tiba mundur. Xiao Yan tampak terpaksa mundur karena serangan banyak orang kuat, tetapi kenyataannya tidak demikian. Itu hanyalah langkah yang disengaja oleh Xiao Yan. Lagi pula, meskipun serangan orang-orang ini tirani, mereka tidak membunuh siapapun. Xiao Yan sangat mudah dihadapi. Bang bang bang. Dengan kekuatan menyilaukan dari mayat hidup Liu Yang dan Musi yang disuntikkan ke dalam penghalang putih susu, kabut hitam kecil yang sulit ditangkap dengan mata telanjang tiba-tiba muncul di penghalang putih susu. Kemudian, berpadu dengan kekuatan keduanya, langsung menghancurkan penghalang tersebut. Lakukan. Melihat penghalang itu hancur, ia tak punya pikiran lain untuk mencari tahu apa kabut hitam kecil itu. Liu Yang, mayat hidup, berteriak keras dan menghampiri peti mati hitam di depannya. Novel-novel Kiki pertama kali diterbitkan di seluruh jaringan. Peti mati Tian Wangzang. Keduanya berada di depan peti mati hitam itu, hati mereka tergetar, lalu mereka tersenyum perlahan. Sabu-sabu. Kemudian, keduanya merentangkan telapak tangan mereka yang terbungkus doki secara bersamaan, dan menyelidiki ke arah peti mati hitam itu. Sialan, terlambat selangkah. Sekte Tianyin dan para ahli lainnya juga berbondong-bondong ke puncak gunung, tetapi melihat dua mayat hidup itu memimpin, mereka tak kuasa menahan diri untuk berkata. Boom! Sosok mayat hidup dan Musi muncul satu demi satu di dalam peti mati hitam itu. Pedang raksasa jahat yang terbungkus api hitam turun dari atas ke bawah dan menembus seluruh peti mati. Namun, saat ini, keduanya sama sekali tidak bergerak. Sisi. Telapak tangan mayat hidup dan Musi tiba-tiba menyentuh peti mati hitam itu, tetapi anehnya tidak ada yang aneh terjadi. Aneh, kenapa peti mati ini tidak bereaksi sama sekali? Peti mati yang disentuh oleh mayat hidup dan Musi tidak bereaksi sama sekali, dan keduanya langsung saling memandang dengan sedikit keraguan di mata mereka. Liu Yang, Musi, letakkan barang-barang kalian, atau kalian berdua akan mati hari ini. Shen Jun dari aliansi binatang jiwa berada agak jauh dari peti mati hitam itu, jadi dia hanya bisa mendengus dingin. Mimpi, mayat hidup itu menghubungi Musi, mendengus dingin, lalu mengerahkan seluruh tenaganya untuk mencoba memecahkan peti mati hitam itu. Namun, yang menanti mereka berdua adalah keheningan yang mencekam. Jelas, sekeras apapun mereka berdua berusaha, peti mati hitam itu tetap tak bergerak di tanah. Ada apa? Mayat hidup itu tak dapat menahan diri untuk bertanya. Peti mati hitam ini sepertinya menyatu dengan gunung, dan sangat sulit untuk dibuka. Entah kenapa, secercah rasa takut perlahan muncul di hati Musi. Crash! Tepat ketika semua orang terkesima dan bingung, sebuah gelombang besar disertai angin kencang menyerang dua mayat hidup itu dengan kekuatan yang luar biasa. Pria dari Hidden Soul Society. Tidak bagus. Mata mayat hidup dan Musi menyipit. Namun, di bawah serangan tirani dari orang yang datang, semangat juang yang menyilaukan langsung terpancar. Pada saat ini, jelas mustahil bagi mereka untuk mundur. Kamu telah ditipu, menderita sampai mati. Melihat mayat hidup dan Musi tidak mundur, Mo Baixuan, putra kedua dari Hidden Soul Society, mencibir. Jejak tangan itu dengan cepat berubah menjadi jejak tangan yang aneh dan menakutkan. Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Pada saat itu, fluktuasi energi yang mengandung keterampilan bertarung tipe air yang mengerikan disuntikkan dengan sesuatu yang sangat jahat, dan tanpa ragu-ragu, mereka tiba-tiba melesat menuju keduanya. Puff! Tiba-tiba, Musi menyemburkan seteguk darah. Ketika mayat hidup itu menerima serangan Mo Baixuan, napas mereka menjadi sangat kacau. Namun, darah Musi menyembur aneh ke peti mati hitam itu. Tiba-tiba, retakan muncul di peti mati hitam yang sangat padat itu, dan bahkan di bagian akhir, suara pecahnya terdengar perlahan. Bang bang bang, dengan semburan darah, peti mati hitam itu meledak seketika, dan bersamaan dengan itu, gelombang dahsyat menyapu.
Wengom, peti mati hitam itu meledak, dan seketika lingkaran energi iblis gelap yang tak tertandingi tiba-tiba menyebar dari peti mati itu. Pada saat itu, aura yang kuat, bagaikan iblis dari jurang neraka, perlahan bangkit. Di puncak gunung, sesosok mayat perlahan muncul. Di dada mayat, pedang raksasa api hitam menembusnya sepenuhnya, dan peti mati hitam itu berubah menjadi bubuk. Kuil racun surgawi, sungguh tidak mati. Melihat pemandangan tiba-tiba di langit, Xiaoyan mengerutkan kening dan berbicara perlahan. Suaranya dipenuhi aura hikmat yang luar biasa, karena aura ini dimiliki oleh peti mati hitam. Kekuatan ingatan yang keluar membuat Xiaoyan merasa berat seperti jatuh ke jurang. Wengom, dengan tindakan mendadak orang-orang dari Hidden Soul Society, Musi dan para mayat hidup terkejut. Selain peti mati hitam misterius itu, peti mati itu juga meledak karena darah Musi. Di depan semua orang, terjadilah pemandangan yang mengejutkan. Tempat semula peti mati hitam itu diletakkan kini telah digantikan oleh sebaris mayat giok putih. Mayat giok putih itu mengandung aura tirani yang tak terhitung jumlahnya, sekuat para atasan, tetapi dadanya tertusuk sepenuhnya oleh pedang raksasa api hitam. Napas jahat pada pedang itu, seolah-olah berasal dari jurang dan neraka, sungguh sangat jahat. Mayat ini disembunyikan oleh Raja Langit. Melihat mayat yang tertusuk pedang raksasa api hitam di udara, semua orang tak kuasa menahan diri untuk berseru. Pada mayat itu, muncul garis-garis misterius yang tak terhitung jumlahnya, membungkus erat pedang raksasa api hitam itu, sehingga pedang itu tidak bisa bergerak sama sekali, tetapi mayat itu memiliki anggota tubuh seperti manusia. Crash! Tanpa perlindungan peti mati hitam, pemandangan ini baru saja terekspos ke udara. Tiba-tiba, pedang raksasa api hitam itu, jejak cairan merah gelap seperti kabut hitam jahat, tiba-tiba hidup dan tiba-tiba melompat. Tidak bagus, itulah kekuatan asli kuil racun langit. Banyak pria kuat dengan penglihatan luar biasa terkejut oleh fluktuasi jahat yang menyesakkan pada pedang raksasa api hitam itu. Mereka tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Para pria akan membunuh mereka. Susu, manusia bodoh. Begitu peti mati hitam itu hancur, tak ada lagi penindasan. Meskipun situasiku saat ini tidak optimis, ini akan tetap menjadi tempatmu jatuh. Tiba-tiba, suara seperti iblis terdengar dari pedang api hitam. Batuk, Musi pernah diserang oleh Mo Baeksuan sebelumnya, dan napasnya sangat kacau, tetapi saat ini dia sangat dekat dengan napas jahat itu, dan gelombang kematian memenuhi hatinya. Terserah kau, dengan munculnya suara rem racun langit, sesaat kemudian, aura jahat yang mengerikan keluar dari tubuh pedang api hitam, lalu aura merah tua keluar langsung darinya, lalu membawanya. Kabut hitam yang mengguncang langit disuntikkan ke tubuh Musi tepat di bawah tatapan semua orang. Musi tidak menyangka akan melihat adegan ini, dan ia langsung tak berdaya, dan langsung diserbu oleh aura jahat berwarna merah tua. Tiba-tiba, pupil matanya mengecil, matanya memerah, dan rasanya sangat sakit. Ini kuil racun langit, kembali. Setelah menyadari pemandangan ini, para ahli lainnya tiba-tiba merasakan kejutan di hati mereka. Meskipun jenazah Raja Langit Zhang sudah dekat, tetapi ada kuil racun langit, saya khawatir yang menunggu mereka hanyalah kematian. Biro, bagaimanapun juga, Dusa saat ini adalah ahli yang sangat kuat, jauh dari sebanding dengan mereka. Susu, tubuh manusia sungguh luar biasa. Tak lama kemudian, napas merah tua langsung menguasai tubuh Musi, sehingga di pipi Musi, muncul garis-garis merah tua keemasan, dan pupil matanya pun berubah menjadi merah tua yang tidak normal. Bahkan napasnya sendiri telah meroket ke level petarung abadi bintang 4. Tampaknya dugaanku tidak salah. Meskipun Tian Wangzang telah sepenuhnya tumbang, kekuatan Tian Dusa tidak sebanding dengan 1/10. Jelas, untuk melenyapkan Tian Wangzang sepenuhnya, Tian Dusa juga membayar harga yang kecil, dan kekuatan Tian Dusa saat ini mungkin hanya berada di peringkat Dewa Petarung Bintang 4. Dengan kata-kata ini, kita memiliki peluang untuk menang. Xiaoyan, yang kembali ke tepi altar dan bergabung dengan para gadis, menatap Musi yang jahat di atas gunung sambil tersenyum. Apakah kau sengaja membiarkannya mengendalikan tubuh manusia? Yuan Yan sepertinya menyadari sesuatu dan berkata, kekuatan kuil racun langit sangat tirani, tetapi untuk melenyapkan Tian Wangzang sepenuhnya, ia kehilangan tubuhnya sendiri. Kini ia hanyalah jejak asal-usul jahat,
jadi ia harus melahap darah manusia untuk memulihkan kekuatannya sendiri. Meskipun sumber kejahatan sangat lemah, ia mengambang dan sangat mudah dilepaskan. Jika ia mengendalikan tubuh manusia, kita juga punya cukup solusi untuk mengatasinya. Qi Fei, Liu Qing, pergi. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, api suci berwarna kuning kaki yang menyilaukan langsung muncul, dan pada saat yang sama muncul di hadapan semua orang untuk melindunginya, lalu kecepatannya meroket dan langsung menuju puncak gunung. Adapun Yuan Yaner, wanita itu berdiri dengan tenang di altar, mengatur formasi. Susu, manusia yang rendah hati, ikuti mayat Tian Wangzang, ayo kita jatuh bersama. Setelah menguasai tubuh Musi, Tiandu tiba-tiba mendengus dingin. Kabut darah merah tua dan aura jahat tak terbantahkan terpancar. Tak lama kemudian, ia melambaikan tangannya, dan seketika serangan tirani yang dihadapinya lenyap. Seni semua jiwa, suara surga, binatang Yi, cambuk hantu. Pada saat yang sama, banyak ahli lain yang berdiri di puncak gunung juga mengerahkan seluruh kekuatan mereka dan meraung langsung. Mereka tahu bahwa meskipun kekuatan kuil racun langit tidak sebanding dengan 1/10, kekuatan Dewa Petarung Bintang 4 yang bermartabat masih memiliki tekanan yang menghancurkan, sehingga mereka hanya bisa mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Hei, kabut darah merah tua yang sangat jahat itu dengan mudah menembus serangan kerumunan, lalu tiba-tiba menghantam kerumunan. Seketika, banyak orang kuat terkejut, dan seteguk darah menyembur keluar. Wengom, pada saat yang sama, pedang raksasa api hitam di atas mayat itu juga menyemburkan kabut hitam jahat yang menyilaukan, memenuhi seluruh ruang dengan warna hitam, tetapi satu-satunya perbedaan adalah gas hitam yang menyilaukan ini. Mustahil untuk mendekati mayat giok putih itu, begitu pula dengan rune misterius di lantai altar. Ini mengerikan. Shen Jun, aliansi binatang jiwa, tampak pucat saat melihat kuil racun langit yang datang selangkah demi selangkah ke arahnya. Ia tak kuasa menahan diri untuk berteriak keras. Ia tahu jika terus seperti ini, mungkin yang menunggu mereka hanyalah kematian. Ayo kita bertindak bersama dan bunuh saracun langit, kalau tidak, kita hanya perlu mati hari ini. Setelah beberapa saat, secercah penyesalan muncul di wajah Hei Jue dari lembah bayangan hantu, lalu dia berkata, "Lakukan." Setelah beberapa saat, 7 pembangkit tenaga listrik kesempurnaan Dosian Bintang 3 yang hadir, langsung menghadapi Guntur, dengan serius menghadapi kuil racun langit. 7 petarung abadi Bintang 3 sudah lengkap. Kekuatannya bagus, tapi orang-orang dari Villa Tianming terlalu meremehkan kita. Jadi, mati. Racun langit mengendalikan tubuh Musi, dan api hitam muncul dari telapak tangannya. Dengan munculnya api hitam ini, ruang tiba-tiba bergetar, fluktuasi kuat yang tak terkendali tiba-tiba muncul. Sialan, orang ini terlalu kuat. Bahkan para ahli yang mengumpulkan 7 petarung abadi Bintang 3 dengan kekuatan penuh, ketika berhadapan dengan momen racun surgawi, yang kekuatannya tidak ada, perlahan-lahan menyebar. Ayo, sayang sekali Tiandusa, seorang tokoh klan jahat yang bermartabat dan luar angkasa, ternyata hanyalah orang tak dikenal. Tepat ketika telapak tangan Tiandusa, Heiyan, hendak menyerang ke-7 tokoh kuat itu, suara Xiaoyan terdengar seperti bahasa Sanskerta. Umumnya, suara itu muncul di ruang ini. Wah, kamu akan membayar atas kata-kata kasarmu. Dan orang ini juga sangat membencimu. Karena aku telah melahapnya, izinkan aku membantunya mewujudkan keinginan terakhirnya. Setelah Tianduca selesai berbicara, napasnya menjadi lebih kuat dan ia perlahan menatap Xiaoyan. Ditatap Tiandusa seperti ini, mata Xiaoyan tiba-tiba menjadi serius, bahkan jantung Shengyan di dadanya berdebar kencang, dan api suci di tubuhnya juga berputar dengan kecepatan tinggi. Api itu akan benar-benar runtuh. Tiandusa telah melarikan diri, ayo kita pergi juga, kata Mo Baixuan, anak kedua dari Hidden Soul Society, setelah beberapa saat. Tetapi Xiaoyan itu adalah orang yang ditunjuk oleh Istana Jiwa, kata saudara keempat Mo Yu. Ayo pergi, mereka akan jatuh. Cepat atau lambat, kita harus pergi ke kedalaman penjara penindasan iblis, dan ada hal-hal yang lebih penting. Keempat, kamu tinggal dan ikut dengan Tiandusa, kami pergi dulu. Setelah berbicara, keduanya pun pergi dari sana dengan perasaan aneh. Xiaoyan, melihat tindakan Xiaoyan yang sangat licik dan tiba-tiba di bawah, kesan 7 ahli lainnya terhadap Xiaoyan juga menjadi sangat ramah. Lagi pula,
Kekuatan mereka bertujuh tidak dapat menahan serangan racun langit, yang membuat mereka mengerti bahwa jika mereka tidak pergi dari sini, aku khawatir hanya ada satu cara untuk jatuh. Ayo kita pergi dari sini secepat mungkin, kata Xiao Yan santai, lalu segera membentuk segitiga dengan Du Qifei dan Liu Qing untuk mengepung kuil racun langit. Pada saat ini, pelindung racun langit sedang mengendalikan tubuh Musi, dan garis-garis merah gelap yang jahat di wajahnya membuat auranya sangat menakutkan. Bahkan seorang perfeksionis Douxian bintang 4 pun mungkin harus menyerah untuk sementara waktu. Awalnya, Xiao Yan tidak ingin peduli dengan pembangkit tenaga listrik lainnya, tetapi jika mereka semua kalah dari kuil racun langit, begitu mereka ditelan oleh kuil racun langit, dan kekuatan kuil racun langit dipulihkan ke Dewa Petarung Bintang 5, saya khawatir mereka bahkan akan menjadi orang-orang yang memiliki api suci dan rune reinkarnasi, dan hanya bisa berbuat apa-apa. Lagi pula, masih ada secercah harapan bagi Dewa Petarung Bintang 4, tetapi jika itu adalah Dewa Petarung Bintang 5, niscaya akan mati, jadi begitulah pemandangan hari ini. Aduh, Xiao Yan, terima kasih. Ayo pergi. 7 pembangkit tenaga listrik itu melirik mayat giok putih di udara dengan penuh penyesalan. Meskipun mereka sangat enggan, mereka segera berbalik dan berjalan langsung ke tempat di mana mereka bisa mengerahkan kekuatan ruang. Setelah beberapa saat, 7 pembangkit tenaga listrik itu juga menghilang di sini, nyawa dan harta, jelas mereka memilih yang terakhir. Boom! Di atas mausolem, kabut darah merah tua yang tak terbatas menyelimuti seluruh ruangan dalam kegelapan. Saat ini, ruangan di sini seperti kiamat, sangat sunyi, dan bahkan kabut darah itu cukup mengganggu. Aura jahat yang menjijikkan terus mengganggu pikiran Xiao Yan dan yang lainnya. Semuanya hilang. Ini sungguh buruk bagiku, tapi aku tidak tahu apa yang bisa kau andalkan untuk melawanku. Pembangkit tenaga listrik tingkat Douxian bintang 3, menurutku, tidak layak disebut. Melihat 7 pembangkit tenaga listrik lainnya pergi, Tiandusa tidak bertindak gegabah. Lagi pula, menghadapi ketiga orang ini dengan kekuatannya seperti mencubit mereka sampai mati. Semut pada umumnya sederhana. Huhu. Xiao Yan mendengar kata-kata itu, ada sedikit rasa berat di wajahnya. Jelas, meskipun kekuatan kuil racun langit berada di luar batas 10, kekuatan tingkat kesempurnaan Douxian bintang 4 yang bermartabat sudah cukup untuk melenyapkan mereka dengan mudah. Hati api Tianyan. Api merah. Tak lama kemudian, api kaki yang sangat kuat dan api merah menyala muncul di tubuh Xiao Yan. Api dua warna itu muncul begitu saja, dan kabut darah jahat di ruang ini pun menghilang. Jelas sekali, api dua warna itu bukan benda biasa. Api suci, api suci. Melihat api kuning tanah yang sangat suci di tubuh Xiao Yan, pupil Sky Poison mengecil, dan dia tak kuasa menahan diri untuk kehilangan suaranya. Api suci merupakan ancaman mematikan bagi ras alien mereka. Santo Yan memang tiran, tapi sayang sekali kekuatanmu terlalu lemah. Jika Seng Yan adalah orang yang kau andalkan untuk mengalahkanku, maka harus kukatakan kau akan binasa hari ini. Tapi api suci ini, aku akan menerimanya. Setelah Tiandusa selesai berbicara, kabut darah merah tua tiba-tiba muncul di sekujur tubuhnya. Kabut darah merah tua ini berbeda dari sebelumnya. Tampaknya membawa aura yang sangat menakutkan, bercokol seperti ular berbisa. Di sekujur tubuhnya, ia selalu waspada terhadap api dua warna di tubuh Xiao Yan. Sepertinya kau juga takut pada api suci di tubuhku. Xiao Yan tersenyum tipis ketika menyadari tindakan Tiandusa. Meskipun kekuatan keduanya sangat berbeda, Xiao Yan memiliki api suci, dan Sky Poison Cha terluka parah, jadi dia memiliki kekuatan untuk bertarung. Anak kecil, kuharap kau akan segera aman dan sehat. Setelah Tiandusa selesai berbicara, sebuah serangan mengerikan mulai terjadi. Guntur, saat Xiao Yan sedang berbicara dengan Tiandusa, rune reinkarnasi di antara kedua alis Duan Qifei menunjukkan jejak fluktuasi kuno dan halus yang menyebar ke seluruh tubuh Duan Qifei. Di atas kulitnya, tepat di atas tubuh Duan Qifei yang halus, sebuah petir abu-abu muncul. Ketika petir abu-abu itu muncul, mausolem yang telah lama diselimuti kabut darah merah tua tiba-tiba menjadi sunyi. Aneh, bagaimana mungkin petir abu-abu pada wanita ini memiliki bau yang familiar? Mungkinkah aku pernah mengalaminya sebelumnya, tapi ada yang tidak beres. Melihat garis-garis tersembunyi di tubuh Duan Qifei, Tiandusa mengerutkan kening dan bertanya dengan ragu. Kekuatan cahaya.
Setelah beberapa saat, mata indah Liu Qing perlahan berkedip, dan cahaya fajar yang cerah tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Kemudian, bersama dengan guntur abu-abu di tubuh Du Qifei, cahaya itu berubah menjadi merah tua di ruang ini. Kabut darah pun lenyap sepenuhnya. Sistem cahaya tidak hanya menekan kegelapan, tetapi juga memiliki penindasan yang sangat tirani terhadap ras jahat di luar wilayah tersebut. Sialan, saat kabut darah merah tua lainnya di angkasa terlontar keluar sepenuhnya, angkasa tiba-tiba kembali ke keadaan semula, dan mayat giok putih yang disembunyikan oleh Raja Surgawi pun terekspos ke udara. Orang ini mengeluarkan kabut darah merah tua, sepertinya dia ingin menutupi mayat giok putih itu. Apakah ada sesuatu pada mayat giok putih itu yang membuatnya takut? Xiaoyan menatap mayat giok putih yang tertusuk pedang raksasa api hitam itu. Ia langsung bertanya-tanya, "Susu, manusia yang rendah hati, hati-hati." Darah Duse meledak. Ketika Dusa melihat mata Xiaoyan menatap mayat Baiyu hari itu, ia tak kuasa menahan diri untuk berkata bahwa tatapannya menjadi tajam, dan kabut darah merah tua yang menyilaukan di sekujur tubuhnya langsung mengarah ke Xiaoyan dengan potensi seperti kilat. Meledak. Tian Dusa tahu bahwa Xiaoyan memiliki api suci, ditambah wanita dengan semangat juang tipe cahaya dan semangat juang guntur di sampingnya. Jika mereka menemukan rahasia mayat batu giok putih, saya khawatir hanya kiamat yang menunggunya. Boom! Suara kuil racun langit baru saja terdengar, dan kabut darah merah tua di sekujur tubuh tiba-tiba tampak hidup. Ia berubah menjadi ular raksasa yang ganas, membuka mulutnya yang berdarah, dan meraung langsung ke arah Xiaoyan. Kemanapun ia lewat, suara ledakan ruang yang runtuh dan hancur tak henti-hentinya terdengar. Qifei, Liu Qing, pergi ke mayat Baiyu. Apanya yang aneh? Kata Xiaoyan dengan wajah datar, lalu batu surgawi hati api dan benih surgawi Feiyan yang berkilauan berkumpul langsung di tangannya dan mulai menyatu dengan cepat. Perpaduan api suci dan benih surgawi yang agung. Aku melihat api kaki dan api merah menyala masing-masing dipegang oleh Xiaoyan, lalu wajahnya dengan tenang dan perlahan mendekat. Orang ini, apa ini? Lagi pula, Tian Dusa belum pernah melihat kemampuan bertarung fusi api, dan ketika dia melihat adegan Xiaoyan, dia tak kuasa menahan diri untuk tidak terkejut. Tidak bagus. Namun, melihat kedua wanita itu berjalan menjauh menuju mayat Baiyu, dia tiba-tiba berkata dengan terkejut. "Tuan, serahkan kedua gadis ini padaku, Tuan bisa fokus menghadapi orang ini." Tepat ketika Tian Dusa terkejut, sosok Moyu muncul, lalu langsung melilit kedua gadis itu. Orang ini juga punya aura jahat, dia pasti punya hubungan lama dengan ratuku. Melihat kedua gadis itu terhalang sementara, Tian Dusa menyipitkan matanya perlahan lalu menatap Xiaoyan. Benih api merah, pergi. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya Xiaoyan menyatu, dan penyatuan api suci dan benih surgawi agung jauh lebih mudah daripada penyatuan dua api suci. Dalam sekejap, benih teratai dua warna kaki dan merah menyala muncul tepat di tangan Xiaoyan. Lalu senyum aneh muncul di sudut mulut Xiaoyan, dan ia melemparkannya langsung ke ular berbisa yang ganas itu. Boom! Saat mulut besar ular berbisa kabut darah itu baru saja menyentuh biji teratai dua warna, semburan api yang indah, bagaikan kembang api yang mekar, meledak dalam sekejap, dan hembusan napas panas yang dingin menyapu seluruh ruangan dalam sekejap. Aku tidak melihat kalau kamu masih punya beberapa keterampilan. Itu hanya permainan anak-anak, itu saja. Karena kau adalah pengendali api suci, maka aku akan mengerahkan segala upaya untuk melenyapkanmu, sehingga api suci itu benar-benar padam. Begitu ini datang, aku pasti sangat bahagia. Setelah beberapa tarikan napas, riak energi ular darah yang ganas dan biji teratai dua warna di udara menghilang sepenuhnya, dan tiba-tiba Tian Duca digantikan oleh gelombang tirani yang langka. Fluktuasi ini seperti iblis jurang sungguhan, dan memiliki perilaku raja klan jahat asing.